seputar biografi Nabi Muhammad SAW dari kelahiran hingga wafat. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Beliau adalah manusia yang istimewa, hingga kedatangannya sebagai Rasul terakhir telah disebut dalam kitab suci terdahulu, yakni Taurat dan Injil. Dalam kitab Injil Yohanes 14:15-16, Nabi Isa alaihi salam berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Dalam bahasa Yunani dan Suryani, kata penolong dalam ayat tersebut adalah Parakletos. Kata tersebut bermakna yang terpuji. Kata tersebut dalam bahasa Arab dapat dipadankan dengan kata Muhammad atau Ahmad, yang artinya orang yang terpuji. Sebagai umat muslim yang taat, sudah sepatutnya kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah biografi Nabi Muhammad SAW dari kelahiran hingga wafat. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dari garis keturunan sang ayah, beliau merupakan keturunan Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah sang nabi juga sampai pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah terlahir sebagai anak yatim, sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya, saat sedang melakukan perjalanan dagang. Ketika masih kanak-kanak, sang ibu pun wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya juga wafat karena usia tua, sehingga Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Sejak belia, beliau menggembala kambing, kemudian mengikuti jejak sang paman sebagai pedagang. Memiliki gelar Al-Amin. Rasulullah mempunyai akhlak mulia. Salah satunya gelar Al-Amin. Penduduk Makkah menyematkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Nabi Muhammad digambarkan sangat baik dan jujur. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya sesuai dengan kualitas yang diminta pelanggan. Wahyu pertama Nabi Muhammad. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bermimpi. Malaikat Jibril datang menemuinya. Beliau kemudian menyendiri di Gua Hiro untuk merenung. Saat itulah Jibril datang menyampaikan wahyu dari Sang Khalik untuk Nabi Muhammad SAW. Wahyu tersebut tertera dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-4 yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadhan 611 Masehi. Dikala itu usia Nabi Muhammad genap 40 tahun 6 bulan 12 hari. Sejak saat itu, beliau mengemban misi untuk membawa kabar gembira atau basyiran dan peringatan atau nadhirun kepada umat manusia. Dakwah Nabi Muhammad SAW. Substansi ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad sangat bertentangan dengan yang selama itu dianut oleh masyarakat Makkah. Kala itu, ada sejumlah pemeluk agama Kristen dan Yahudi waktu itu. Namun secara umum bangsa Arab saat itu tidak memiliki agama tertentu kecuali penyembah berhala. Beliau paham betul dengan tantangan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, pada mulanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan teman-teman dekatnya. Adapun para pengikut pertamanya yakni istrinya Khadijah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah. Seiring berjalannya waktu, pengikut Nabi makin bertambah jumlahnya. Akhirnya setelah 3 tahun, Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terbuka. Sasaran dakwahnya kini bukan hanya kerabat dekatnya saja, tetapi masyarakat secara umum. Perintah tersebut ada di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Al-Quran Surat Al-Hijr 94. Panglima perang yang bersahaja. Perjuangan Nabi Muhammad SAW
dalam menyebarkan ajaran Islam menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam setiap peperangan, beliau selalu tampil sebagai panglima yang berkasa, namun bersahaja. Ini karena Rasulullah selalu memegang teguh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perang Badar merupakan salah satu pertempuran terbesar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Setelah kemenangan umat Islam di Perang Badar, posisi Rasulullah semakin diperhitungkan dan sangat dihormati. Selain itu, ghanimah harta rampasan perang yang didapatkan juga sangat membantu sistem perekonomian kaum muslimin di Madinah dengan berkembangnya stabilitas politik dan ekonomi. Dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam pun makin mudah dilaksanakan. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami sakit parah. Mengetahui ajalnya semakin dekat, beliau berwasiat kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini, hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat. Dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mulia, hingga malaikat maut tidak kuasa untuk mencabut nyawanya. Saya datang untuk ziarah, sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah tetap memilih untuk bertemu dengan penciptanya. Pada akhirnya Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, atau bertepatan dengan 8 Juli tahun 632 Masehi. Semoga cerita ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin.